kedua, aktivitas manusia yang menghilangkan habitat, merusak, menghilangkan habitat dan keanekaragaman hayati, dan cara kita mengkonsumsi makanan. Jadi tiga hal ini adalah key driver untuk antroposen yang kita alami sekarang, dan mungkin akan lebih cepat terjadinya. Kerusakannya juga cepat. Jadi next slide ya. Jadi tiga hal ini key driver yang utama. Mungkin nanti bisa didengar dari teman-teman di lapangan praktisi bagaimana deforestasi itu altering biomass. Kalau sekarang dikampanyekan B50 dari sawit misalnya, nanti dulu itu carbon debt kita bisa 600 tahun dengan merubah hutan jadi biomas untuk bahan bakar. Jadi itu semua sains dan sudah dibuktikan, sudah dihitung. Itu mudah-mudahan kita yang sekarang jumlahnya seperti itu. Ya, yang pengusaha itu lebih banyak lagi. Ya, apalagi kalau kita mau tambahkan juga dengan yang dinasti, perwakilan dinasti. Jadi memang situasi politiknya apa yang dibicarakan oleh Pak Daniel dan juga terlalu perhatikan atau berkaitan itu karena ya memang orangnya seperti orangnya dari tinggi orang. Kita selalu ngomong kualitas orangnya, tapi jumlah apa yang dikerjakan itu. Jadi kalau kita lihat landscape dari corruption aktornya itu dari yang partai politik semua terlibat. Ini saja. Ini yang selama ini hanya kasus KPK ya. Ini yang saya paling tidak suka. Ternyata anak-anak yang lain pada reformasi itu korupnya sama. Jadi itu recuse of equal. Dan kalau kita melihat semua partai terwakili itu. Dan bukan ini kemudian bukan anggota partai keluarga, tapi top level political party seperti itu. Jadi memang ya rusak seperti itu. Jadi kalau dia kan berpikir pembangunannya lebih berpihak kepada etika atau pembangunan yang berpihak kepada lingkungan. Ini khusus saya bicara tentang korupsi sektor sumber daya. Kita lihat saja itu semua gubernurnya, semua menterinya, dan ini para pejabat di sini banyak pejabat itu adalah para pengusaha besar, pas kakak, oligark seperti itu. Dan sekarang nggak bisa lagi karena antara pemerintah dan pengusahanya menjadi menyatu. Jadi itu lebih ini saya ada gambarnya. Misalnya 5 gubernur kaya, nomor 1 Serti Juanda, Serti Juanda, nomor 2 Anies Mangluka, gubernur saya di Sulawesi Tenggara. Dan yang sampai 5 orang itu semuanya sudah lihat Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, semuanya ada saja Iqbal itu semuanya yang suka dia masalah dia. Kenapa? Karena itu natural resources based profit. Sampai 10 sebenarnya. Yang 10 itu masuk Pramono. Baik, terima kasih Pak Ali. Saya Iqbal dari Greenpeace Indonesia. Ada paparan juga, saya ambil satu slide lagi untuk bisa coba untuk lihat pertimbangan soal sains, politik, lalu kemudian etik tadi. Untuk kita lihat apakah bisa kita bongkar dalam membongkar climate crisis yang saat ini sedang terjadi di greenhouse policy. Tapi jauh dari itu sebenarnya 5 hari sebelum bencana yang terjadi di Sumatera, sains sudah bicara bahwa kemungkinan bencana akan besar 5 hari sebelum bencana. Berarti 5 hari sebelum Juli sekitar bulan Juli. BMKG bahkan sudah melakukan paparannya di Pilkada bahwa akan ada bencana besar di wilayah Sumatera bagian utara.
beberapa bulan sebelumnya sainsnya juga udah bilang bahwa terjadi typhoon besar di Philippines. Itu beberapa minggu yang kemungkinan besar lebih besar daripada typhoon Haiyan di 2013. Sains dalam hal ini tidak lagi berwujud dalam bentuk paper, tapi sains sudah berwujud dalam bentuk kenyataan, bahwa asumsi-asumsi sains yang menyatakan bahwa akan ada siklon di wilayah garis khatulistiwa itu memungkinkan terjadi. Yang sepanjang umur siklon ada di muka bumi ini ada, itu tidak pernah terjadi. Bahkan saya sudah membuktikan bahwa melintasnya siklon ini karena dia diberikan makan. Makannya adalah panas. Jadi perbedaan panas di wilayah bagian barat Sumatera, bagian utara, lalu kemudian di Selat Malaka, memungkinkan siklon ini melintas. Dan faktanya adalah soal bencana tadi. Jadi sainsnya udah dalam bentuk wujud. Bahkan Prof. Nurdianto lalu kemudian dengan beberapa teman-temannya dari IPB yang tadi disebutkan itu bahkan dikutip di annual reportnya IPCC, sebuah panel akademiknya UNFCCC menyatakan bahwa kebakaran hutan terbesar pertama kali di dunia itu tahun 97 dan itu kemudian terjadi di mana? Terjadi pada area PLG yang mudah dibuka dan tidak dibuka. Lalu kemudian kebakaran tulang itu terjadi pada wilayah yang sudah dibuka. Dari Paramadina dan juga dari Paramadina Public Policy Institute, salah satu hostnya kegiatan ini. Jadi terima kasih banyak dan kami sangat senang untuk bisa menjadi tuan rumah Pak Malik ini di sini. Izin PPT saya demikian. Jadi saya Roshid, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, saya mencoba membawa kerangka yang memang jadi isu dari yang memang saya kerjakan, jadi political economy dan juga kelembagaan, tapi dalam konteks kelembagaan sebagai rule of law atau rules of the game, bukan sebagai organisasi. Jadi menguatkan kelembagaan dan juga bagaimana kita menangkis kutukan sumber daya alam. Saya bukan dengan mitos kekayaan SDA. Nah ini memang data ini belum diuji secara riset ya, ini hitung-hitungan kasar tentang 10 komoditas ekspor sumber daya alam kita, mulai dari batu bara, coal, sampai akhirnya di silver. Kalau kita sebenarnya total ya, dan akhirnya itu dibagi ke 280 juta orang, sebenarnya per kepala, per kapita orang Indonesia itu hanya mendapatkan porsi $400 per tahun. Jadi hanya dapat 7,2 juta per kepala. Kalau per bulan jadi tidak sampai 700.000. Jadi pertanyaannya apakah sebenarnya kita tuh kaya SDA? Atau jangan-jangan itu mitos? Karena kaya, negara kaya, sumber dayanya besar, tapi kalau dibagi ternyata hanya 7 juta rupiah. Dan biasanya membagi per kapita ini saya sering dengar teman-teman dari Celios. Datanya selalu per kapita, jelas dan bikin per kapita berapa itu. Nah, saya ngikutin itu. Tapi saya pikir datanya ternyata juga tidak sekaya itu ternyata. Terus yang kedua, kita juga dihadapkan dengan kenyataan bahwa selama 2 dekade ekonomi kompleksiti kita tidak bergerak sama sekali. Kita hanya naik satu peringkat, sementara negara-negara tetangga seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, China, Singapura, mereka terus mengalami kenaikan kompleksitas ekonomi. Bapak Ibu, kompleksitas ekonomi ini merepresentasikan kemajuan ekonominya juga. Semakin kompleks, value chain-nya makin panjang. Tadi dibahas oleh Mas Iqbal juga, value chain kita sangat pendek, yang itu juga akhirnya membuat nikmat SDA itu tidak sampai wujudnya tidak keluar. Nah, ada orang selalu bilang soal kutukan SDA. Nah, di tesis saya ini adalah kutukannya itu 3 kali lipat.
bukan hanya kuadrat, tapi triple curse. Kenapa triple curse? Yang pertama tadi, kita relatif miskin SDA ternyata. Terus kedua, kita ketergantungan SDA. Bayangkan penerimaan SDA kita itu punya kompartemen fiskal khusus yang menunjukkan lagi-lagi kita masih punya ketergantungan yang cukup besar terhadap SDA. Yang terakhir, plus ditambah kerusakan sumber daya alam yang tadi dibahas oleh Mas Iqbal. Dan akhirnya apa sih yang kita alami? Kita tertinggal, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Kita lihat liga-liga kalau pertumbuhan negara ya, mulai dari 2000 sampai 2020, China tumbuh 1.200%. Rusia yang diembargo macam-macam masih tumbuh 400%. India 400%. Kita berada di liga negara-negara yang sudah diindustrialisasi. Assalamualaikum, nama saya Wardah Al-Katiri ya. Saya kerja di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ini perlu saya perjelas, tapi di sini saya independent researcher. Ya. Selama ini saya selalu independent researcher dalam hal ini karena memang saya itu tidak punya prodi, tidak punya departemen yang mewadahi ekspertis saya. Jadi kebetulan background saya memang interdisipliner. S1 saya di teknik kimia, chemical engineering, lalu S2 saya 2 kali, yang satu filsafat, pengujinya dulu Pak Amin Abdullah, lalu saya ambil lagi postgraduate di social science in environmental studies. Karena sebetulnya saya aktivis lingkungan sudah lama, sejak muda. Jadi justru dari teknik kimia itulah saya punya ketertarikan terhadap persoalan polusi industri. Dari situ saya terjun ke persoalan lingkungan hidup. Lalu S3 saya di sosiologi dengan penelitian yang bersinggungan masuk ke ranah environmental humanities. Waktu itu penelitian saya tentang NU, Muhammadiyah, An-Nadir dan Hidayatullah. Apa yang bisa dilakukan oleh 4 ormas Islam di Indonesia merespon persoalan lingkungan hidup, ya. Jadi saya justru mengkritisi sikap NU yang menerima tambang ini ya, sebagai bagian dari longitudinal, ya. Jadi longitudinal research doktoral saya dulu, saya mengoreksi karena dulu saya melihat potensi mereka, tapi setelah perkembangan ini saya justru merasa berkewajiban untuk menulis lagi temuan-temuan terakhir ini. Dan saya beri judul paper saya itu Bandwagoning the Ecocide. Akhirnya ormas Islam pun gabung melakukan ekosida. Ya, jadi kalau tadi disebutkan oleh Pak Laude Syarif, sulitnya di Indonesia ini karena kerusakan lingkungan atau ekosida dilakukan oleh pengusaha yang sudah masuk menjadi penguasa. Nah, di sini kita masuk dalam satu titik sejarah baru Indonesia, yaitu ormas Islam pun dikooptasi oleh pengusaha dan penguasa bersama-sama. Itu yang terjadi, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Joni Aswira Putra. Saya jurnalis. Saat ini sebagai editor di Equatorial.com. Setelah 2 tahun lalu saya selesai itu di CNN Indonesia TV. Lalu di luar pekerjaan saya juga aktif mengelola organisasi jurnalis lingkungan bersama teman-teman gitu ya. Jadi terkait dengan topik hari sebenarnya mungkin kita tidak jangan harus terpaku dengan presentasi saya. Mungkin saya akan lebih nyaman untuk berbagi cerita kali ya, bagaimana kami sebagai praktisi orang media berhadapan dengan isu kebencanaan, dan juga bagaimana kami mentreatment fakta-fakta sains hari ini terkait dengan
dampak dari perubahan iklim. Nah, kita ngomongin bencana dulu sebenarnya. Kalau boleh jujur gitu ya, liputan yang agak dihindari oleh jurnalis itu biasanya liputan bencana gitu. Di satu sisi ada panggilan moral yang mereka harus menyampaikan informasi dan update peristiwa, dampak dan segala macamnya. Di sisi lain, kerap kali liputan-liputan itu juga mengundang traumatik gitu. Dan saya memulai karir saya sebagai jurnalis itu di tahun 2009 persis. Nggak lama kemudian itu bencana gempa terjadi di Sumatera Barat. Kurang dari 1% yang kemudian untuk transisi energi. Jadi sebenarnya dari sisi market lagi-lagi kita dirugikan berkali-kali. Jadi apa-apa yang digembar-gemborkan bahwa hilirisasi adalah bentuk industrialisasi, tidak. Faktanya menyebutkan bahwa yang tertinggal atau kemudian diolah menjadi barang setengah jadi bahkan itu hanya sekitar 20%. Bahkan hanya 1%-nya yang dikelola untuk electric vehicle. Ini bahkan ada banyak. Nah, lalu kemudian ada dua berikutnya adalah force dan legitimasi. Force di sini adalah berupaya untuk memaksa. Maka yang dilakukan untuk terjadinya katastrofik ini adalah penggunaan pendekatan militer tadi. Sekarang bahkan di mana-mana penggunaan PKH misalnya di beberapa tempat menggunakan militer untuk memaksa, tapi bukan untuk melindungi, tapi yang dilakukan adalah untuk mengambil alih, sehingga sebenarnya dalam situasi sekarang ekosistem bisnis kita itu juga sudah tidak baik-baik saja. Lalu yang terakhir adalah legitimasi. Legitimasi sering sekali untuk bahwa pembangunan ini atau ekstraktivisme ini adalah untuk pembangunan, adalah untuk kesejahteraan, dan itu dilegitimasi terus-menerus. Salah satu bentuk legitimasinya adalah menggunakan apa? Memberikan izin kepada organisasi-organisasi masyarakat. Assalamualaikum, nama saya Warga Al-Katiri. Saya kerja di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Ini perlu saya perjelas, tapi di sini saya independent researcher. Ya. Selama ini saya selalu independent researcher dalam hal ini karena memang saya itu tidak punya prodi, tidak punya departemen yang mewadahi ekspertis saya. Jadi kebetulan background saya memang interdisipliner. S1 saya di teknik kimia, chemical engineering, lalu S2 saya 2 kali, yang satu filsafat, pengujinya dulu Pak Amin Abdullah, lalu saya ambil lagi postgraduate di social science in environmental studies. Karena sebetulnya saya aktivis lingkungan sudah lama, sejak muda. Jadi justru dari teknik kimia itulah saya punya ketertarikan terhadap persoalan polusi industri. Dari situ saya terjun ke persoalan lingkungan hidup. Lalu S3 saya di sosiologi dengan penelitian yang bersinggungan masuk ke ranah environmental humanities. Waktu itu penelitian saya tentang NU, Muhammadiyah, An-Nadir dan Hidayatullah. Apa yang bisa dilakukan oleh 4 ormas Islam di Indonesia merespon persoalan lingkungan hidup. Ya. Jadi saya justru mengkritisi sikap NU yang menerima tambang ini ya, sebagai bagian dari longitudinal. Ya. Jadi longitudinal research doktoral saya dulu. Saya mengoreksi, karena dulu saya melihat potensi mereka, tapi setelah perkembangan ini saya justru merasa berkewajiban untuk menulis lagi temuan-temuan terakhir ini, dan saya beri judul paper saya itu Bandwagoning the Ecocide. Akhirnya ormas Islam pun gabung melakukan ekosida. Ya, jadi kalau tadi disebutkan oleh Pak Laude Syarif, sulitnya di Indonesia ini karena kerusakan lingkungan atau ekosida dilakukan oleh pengusaha yang sudah masuk menjadi penguasa. Nah, di sini kita masuk dalam satu titik sejarah baru Indonesia, yaitu ormas Islam pun dikooptasi oleh
planet bumi ini dengan tidak bertanggung jawab, gitu ya. Jadi kalau saya dari begitu panjang penelitian saya sudah berpuluh tahun, saya menyimpulkan itu terjadi karena kita memang tidak dididik untuk bertanggung jawab di bumi ini. Nah, pendidikan itu meskipun kita sekolah di sini, tapi isi sekolah kita itu tidak pernah diajarkan untuk bertanggung jawab pada lingkungan hidup. Nah, hari ini saya akan menunjukkan, saya baca abstrak saya yang baru pagi tadi saya kirim ke Bu Ningsih. Problem lingkungan hidup di negara selatan, Global South ya, termasuk Indonesia, ini terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan daya dukung bumi, batas-batas biofisik alam, serta integritas ekologi, baik itu terjadi sebagai kelanjutan eksploitasi di masa lalu, kolonial di masa lalu, maupun oleh pembangunan oleh pemerintah sekarang di bawah kendali Structural Adjustment Programnya World Bank dan IMF. Ini persoalannya. Possession paper saya mengenalkan dua kurva yang mempertontonkan kebohongan intelektual atau saya sebut bisa dikatakan sebagai pengkhianatan selama ini, yaitu Kuznets curve dan Donut framework. Saya lihat tadi ada yang pakai juga di sini ya. Dari keduanya bisa terlihat bahwa negara-negara maju menjadi seperti sekarang itu hanya karena mereka mengeksploitasi sumber daya alam dari negara-negara selatan. Saya Pak Malik dan teman semuanya. Saya Direktur Community Chelios. Jadi memang kalau untuk isu ini saya beberapa kali juga mungkin beberapa kali saya juga ada beberapa data yang saya ambil dari kajian juga saya sama kritis, terus sama kritis. Saya boleh menjelaskan. Ya, buat semuanya mungkin karena keterbatasan waktu, saat saya itu ada 20 semester. Ya. Ada beberapa data di situ, mungkin saya nggak akan semuanya akan saya tampilkan, tapi saya akan tampilkan satu aja yang ini, yaitu adalah terkait dengan beberapa poin yang ingin saya headline di mana tadi sudah banyak disampaikan juga. Yang paling saya headline adalah terkait dengan bagaimana ketika pertumbuhan ekonomi kita maybe 5% atau dan sebagainya, yang paling menjengkelkan adalah tidak berkualitas. Jadi kalau kita lihat dari sisi kemiskinan, ketimpangan Berapa tahun tuh daerah mana yang rawan, terus proyeksinya ada. Tapi pertanyaannya meningkat atau tidak? Kan nggak meningkat, cuma di atas kertas. Jadi bisa bergantung ya tadi target artinya. Kita tahu ini daerah bencana, tapi kemudian ya apa nih? Harusnya kan tadi tuh, harusnya dia benar-benar nggak bisa. By sistem harusnya nggak bisa. Jadi loophole itu sebenarnya kita bisa terbuka dari berbagai kasus-kasus, baik itu bencana, mau warga yang juga atau tidak. Tapi kita bisa belajar tuh dari situ. Bisa belajar dari situ, dan saya rasa justru itu kan masa kita innovate. Tadi itu keluar dari ekstraksi terus, ekstraksi, tapi kira-kira apa ekonomi alternatif yang bisa justru dia bisa jadi insentif untuk berinovasi di saat yang sama. Kalau kita misalnya tegas dengan kita ambil cash daerah bencana dulu, kita bisa gitu. Ini belajar ke pengiringannya Pak Raja misalnya, terus kemudian orang bergantung sama airnya. Strategi dekolonialisasi pendidikan. Kebetulan karena saya juga meneliti tentang pendidikan dan juga sedang mengkaji beberapa hal tentang dekolonialisasi pendidikan, yang mungkin saya tangkap dari apa yang dilontarkan oleh Bu Wanda itu adalah bagaimana nantinya dekolonialisasi pendidikan mendorong pengetahuan lokal yang ada di masyarakat itu bisa mungkin lebih bermakna untuk mengatasi krisis iklim begitu, Bu.
sendiri yang mungkin bisa didorong oleh pendidikan secara umum di Indonesia itu juga belum terbangun secara baik gitu. Jadi bahkan yang pendidikan dengan warisan kolonial itu juga belum memaksimalkan tadi Ibu Wardah sendiri memakan itu bahwa krisis iklim saat ini juga salah satunya tadi karena warisan kolonial, tapi Mas Fajar yang satu sebelah sana itu yang jagain waktu. Saya nggak tahu supaya sudah sampai dengan yang tadi. Jadi barangkali tidak ada hal lain kecuali yang bisa saya sampaikan kecuali terima kasih ya sebesar-besarnya Mas Fajar ya, dua Fajar. Luar biasa diskusi kita dengan tema integrasi sains, politik, dan ethics. Saya kira itu memang problem yang sangat akut sekarang. Maka tadi luar biasa diskusinya, semua menikmati. Saya keluar masuk ada orang-orang wah bagus sekali temanya. Apresiasi untuk Pak Kisma. Untuk itu saya atas nama AIP, Komisi Kebudayaan khususnya menyampaikan banyak terima kasih kepada para Madinah dan juga PBIP yang mendukung acara ini semua. Terlebih lagi adalah bapak-bapak ibu narasumber yang hebat-hebat, dan nampaklah konstruksi itu tadi ya, apa yang mau kita sampaikan kepada masyarakat dan pemerintah. Mengapa sih acara ini ada? Karena kita betul-betul terbuka dengan peristiwa bencana tsunami. Itu sebetulnya maju kita mengadakan 4 seri diskusi. Jadi yang pertama di Universitas Budi ya, UPN. Enggak, ini dulu kita bicara prinsip tentang bencana Aceh. Ini media kemudian kalah dengan pemerintah maupun sekarang juga nggak tahu bagaimana itu. Dan kemudian di Jogja tentang bagaimana konservasi apakah ekstraksi strategis. Itu juga betul-betul tarik menarik dan umumnya ya kalah yang konservasi itu kalah dengan ekstraksi. Nah, kemudian ini bagaimana mengintegrasikan, ternyata terputus kan antara 3 elemen itu, antara sains, politik. Ya sains memberi data, tetapi kan politik nggak mengambil data itu, mengambil kebijakan dan diturunkan dengan ketegasan hukum. Ini nggak berjalan ini. Kemudian yang ethics lebih-lebih lagi. Yang ethics juga nggak nyambung gitu ya. Bagaimana yang adil, yang kemudian tadi masyarakat adat dan lain sebagainya tadi itu. Kemudian yang bermoral, yang humanis, itu kan hilang semua. Nah itulah maka nggak tahu apa sih novelty yang akan kita suarakan lewat ini. Ini sudah ada yang bertanya, yang membedakan forum ini dengan forum-forum lain apa? Ya itu penting. Dan tadi sudah disebut targetnya apa, kata Mas Narul kan? Target ini apa? Ya bukunya ini tadi memang banyak isu yang muncul itu tadi kan, dan itu nanti yang akan kita compile Pak Isma dan teman-teman akan compile semua ini, dan lalu apa intinya, apa mau bicara apa kepada pemerintah kita gitu kan, bicara apa kepada masyarakat, next generation leadership, dan sebetulnya yang membuat leadership baru ke depan kan kita ini bicara-bicara begini. Nah untuk itu saya kira luar biasa sumbangan kita semua ini, mudah-mudahan dalam waktu singkat semua bisa mimpi kita di buku tadi itu, karena itu proses tidak mudah, tapi kalau dari sebulan
penurunan naskah dengan diskusi ini tadi sudah masuk, saya kira ya 3 bulan saya kira reachable, saya kira bisa. Untuk itu sekali lagi terima kasih kepada semua peserta live streaming yang ada di luar maupun yang di dalam, dan juga tadi kontribusi teman-teman ikut, bagus sekali kontribusi mereka mengikuti semua ini semua. Oke, sekali lagi sampai jumpa di lain kesempatan, dan meskipun negara kayak begini jangan kita putus asa. Itu aja, pokoknya jangan putus asa, kita harus ngomong dan ngomong. The power of the words itu penting, the power of the words. Ya begitulah keadaannya, tetapi mudah-mudahan tidak begini terus, mudah-mudahan. Tapi saya tahu pasti sulit, tapi jangan kita pesimis, nanti harus optimis. Terima kasih, kita aplaus kepada semua.